Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Manajemen Perbankan yang beranggotakan saya sendiri Amelia Putri dan kedua rekan saya Muhammad Ilham Rashid dan Sela Sulistia akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia dalam perbankan dan manajemen risiko perbankan. Manajemen sumber daya manusia perbankan. Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan di samping pemasaran bank ialah pengelolaan terhadap sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu, penyediaan sumber daya manusia atau bankir sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin. Nah, di samping itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank haruslah memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan. Mengingat faktor pelayanan yang diberikan oleh karyawan ini sangat menentukan sukses atau tidaknya bank ke depan. Kemampuan yang dimiliki harus telah diasah secara terus-menerus, baik melalui pengalaman kerja maupun pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi, manajemen sumber daya manusia perbankan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perancangan, analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Selanjutnya, analisis jabatan atau job analysis. Secara umum, pengertian job analysis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Nah, dalam melakukan analisis kebutuhan suatu pekerjaan, perlu direncanakan secara matang, sehingga jangan sampai dalam suatu jenis pekerjaan terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. Agar hal ini tidak terjadi, maka perlu dicari lebih mendalam informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Barulah kemudian dirancang suatu job analisis yang sesuai dengan kebutuhan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu aspek perencanaan job analisis. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, job description, yaitu deskripsi suatu pekerjaan yang memberikan uraian suatu pekerjaan secara lengkap. Meliputi nama jabatan, tugas, departemen, tanggung jawab, fungsi dan kondisi kerja. Yang kedua, job specification merupakan suatu spesifikasi pekerjaan atau profil suatu pekerjaan yang memuat informasi tentang nama jabatan, departemen, lokasi, persyaratan pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman kerja, persyaratan fisik, persyaratan mental, dan kondisi pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu job performance standard, yaitu persyaratan tugas seperti fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Kadangkala bank memiliki tenaga kerja yang tetap dalam waktu yang relatif lama. Kebutuhan akan tenaga kerja yang paling banyak adalah pada saat bank akan melakukan pembukaan cabang baru. Namun, kebutuhan tenaga kerja akan segera berkurang apabila bank menutup cabangnya. Kekurangan tenaga kerja diakibatkan oleh berbagai sebab, misalnya pensiun, minta berhenti, atau diberhentikan oleh bank. Selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi adalah merupakan proses pemilihan calon karyawan yang telah ditetapkan melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Kegiatan rekrutmen merupakan lanjutan dari apa yang sudah direncanakan dalam rancangan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang sudah direncanakan, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, akan diperoleh melalui rekrutmen pegawai. Hasil rekrutmen ini akan memperoleh sejumlah tenaga kerja yang melamar ke bank.
Setelah memperoleh tenaga kerja, langkah selanjutnya yaitu menyeleksi setiap lamaran yang masuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Pelatihan juga bertujuan untuk membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam pelatihan calon pegawai dilatih cara-cara melaksanakan pekerjaan serta memahami visi dan misi bank. Dalam pelatihan diharapkan para calon karyawan dapat menambah kemampuan dan keterampilannya. Lalu dalam masa ini calon pegawai akan dinilai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan termasuk disiplin dan tanggung jawabnya. Dari hasil penilaian pelatihan, barulah diputuskan apakah dapat diangkat sebagai karyawan tetap atau tidak. Selanjutnya yaitu teknik dalam pelatihan dan pengembangan. Teknik dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ada dua macam, yaitu metode praktis atau on the job training dan teknik presentasi dan metode simulasi. Selanjutnya yaitu perencanaan karir. Karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. Artinya, karir kerja seseorang dimulai pada saat karyawan masuk bekerja sampai keluar dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, agar karir seseorang dapat berjalan mulus, maka perlu direncanakan karirnya melalui perencanaan karir yang matang. Perencanaan karir memiliki keuntungan yaitu mengurangi tingkat turnover karyawan, lalu meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja, pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah, dan memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Sendiri yaitu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan atau modal bank. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, atau harus kita ketahui jenis-jenis resiko. Nah, yang pertama yaitu ada risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko operasional, keempat risiko likuiditas, dan yang kelima other risk atau risiko lainnya. Nah, untuk risiko kredit di sini yaitu kemampuan debitur membayar pokok bunga atau kewajiban lainnya kepada bank. Risiko ini telah dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mencakup pembentukan penjaminan dan penagihan kredit guna memastikan bahwa profil risiko berada pada kisaran yang dapat diterima. Yang kedua yaitu risiko pasar, yaitu di sini merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Nah, yang ketiga yaitu yaitu risiko operasional. Nah, di sini risiko operasional yaitu risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia atau kelalaian sistem, atau problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan risiko likuiditas, risiko yang dimiliki karena bank gagal melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang jatuh tempo. Risiko dapat bersumber dari aktivitas bank dalam bidang perkreditan, penyediaan dana, dan instrumen utang. Nah, ada risk atau risiko lainnya di sini ada banyak ya, yaitu risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko reputasi, dan risiko masih banyak. Manajemen risiko perbankan ialah bagaimana mengelola risiko hingga dapat terkendali pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan bagi bank. Nah, tujuan manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal, yaitu meminimalkan risiko yang meliputi beberapa manfaat, antara lain: satu, mampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko perubahan berdasarkan
mengenai produk dan pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan yang diperluaskan dalam proses manajemen risiko. Yang kedua, mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan reviewnya. Yang ketiga, mampu menghitung dan mengukur besarnya risk exposure. Yang keempat, mampu menetapkan alokasi sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Yang kelima, mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan. Yang keenam, mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung. Dan yang ketujuh, mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar.